Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya rindu menyampaikan renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari ini kita digemparkan dan dihebohkan dengan peristiwa pandemi virus corona atau COVID-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia, dan lebih dari 200 negara telah terpapar virus corona ini. Dan kita pun di Indonesia terkena dampaknya. Saudaraku, peristiwa ini telah membuat orang menjadi takut, cemas, khawatir, bahkan kehilangan pengharapan. Masalahnya karena telah banyak jatuh korban. Sekalipun para dokter, rumah sakit, tim-tim medis telah berupaya keras untuk menanggulanginya, namun hasilnya belum maksimal. Bahkan sudah ada negara-negara yang memberlakukan lockdown. Sekolah-sekolah diliburkan, kantor-kantor dinonaktifkan, bahkan dikurangi aktivitasnya. Juga perusahaan-perusahaan menonaktifkan karyawannya. Sampai kapan peristiwa ini terus berlangsung dan akan berhenti, saudara? Kita semua tidak tahu. Namun saya rindu menyampaikan satu kabar baik kepada saudara. Bahwa kalau orang sudah mengangkat tangan, tanda menyerah dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan turun tangan. Haleluya. Luar biasa. Apakah kabar baik itu, saudara? Kabar baik itu adalah iman menghasilkan mujizat. Sekali lagi, iman menghasilkan mujizat. Kita bisa melihatnya para saksi iman, saudaraku, di Ibrani pasal 11. Pertanyaannya, saudaraku, apakah iman itu? Karena iman itu menuntut resiko. Yang pertama. Yang kedua, iman itu menuntut pilihan yang tepat. Dan yang ketiga, iman itu menuntut ketaatan. Dan yang keempat itu, iman menuntut keyakinan atas setiap janji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kembali ke pertanyaan, apakah iman itu? Apakah seseorang yang bernama iman yang bisa membuat mujizat? Atau obat-obatan penemuan terbaru yang bisa menyembuhkan? Atau cara-cara medis terbaru? Bukan, saudaraku. Kita bisa melihatnya di Ibrani, saudaraku. Pasal 11 ayat 1. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, saudara, manusia punya banyak pengharapan, punya banyak harapan, namun belum sepenuhnya semuanya terwujud atau terlihat. Disitulah, saudaraku, membutuhkan dasar fondasi iman. Nah, pertanyaannya, saudaraku, bagaimana dan di mana bisa mendapatkan iman itu? Apakah bisa dibeli di toko, di pasar, di swalayan, atau di tempat lain? Tidak, saudaraku. Ya, Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Artinya, saudaraku, iman timbul dari pendengaran
bahwa Tuhan memberi manusia 5 panca indera. Salah satunya adalah pendengaran. Nah, dari pendengaran ini bisa timbul iman. Masalahnya, mendengar apa? Mendengar kabar negatif, kabar yang mengkhawatirkan? Tidak, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan mendengar firman Kristus. Haleluya. Disitulah, saudaraku, iman itu menghasilkan mujizat. Kata mujizat ini, saudaraku, sangat disenangi dan dicari orang. Mengapa? Khususnya orang-orang yang mempunyai permasalahan di dalam hidup ini. Kalau dokter sudah berkata tidak dapat ditolong, tidak dapat disembuhkan, maka mereka pasti mencari dan berapapun harganya, dimanapun mereka berusaha untuk mendapatkannya. Namun saya beritahukan saudaraku bahwa mujizat itu hanya dari Tuhan oleh iman. Haleluya. Iman menghasilkan mujizat, saudara. Pertanyaannya, apakah pokok orang berkata punya iman bisa menghasilkan mujizat? Tidak, saudaraku. Iman membutuhkan proses yang dikatakan Ibrani, saudaraku, pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Artinya iman membutuhkan kesungguhan. Baru Allah memberi upah, memberi mujizat orang yang sungguh-sungguh, saudaraku. Dengan demikian, iman yang tidak sungguh-sungguh, tidak ada kesungguhan, tidak menghasilkan mujizat. Sama halnya, saudaraku, Yakobus pasal 2 ayat 26. Dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Artinya, saudaraku, tubuh tanpa roh adalah mati. Ini menjadi mayat. Mayat, saudaraku. Demikian iman tanpa kesungguhan perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh tidak akan menghasilkan mujizat. Alias mati, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, kita bisa melihat satu peristiwa seorang ibu yang memiliki iman yang sungguh-sungguh. Satu waktu dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tolonglah anakku sakit keras, kerasukan setan. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tidak patut memberikan roti bagi anak-anak ini dan melemparkannya ke anjing. Lalu apa jawab ibu ini? Betul Tuhan, betul. Namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja, atas meja tuannya. Mendengar jawaban itu, saudaraku, Tuhan Yesus tersentak. Langsung menjawab, hai ibu, besar imanmu. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Saudaraku, mujizat kesembuhan terjadi karena ibu ini memiliki iman yang sungguh-sungguh. Haleluya. Namun saya mau katakan, saudaraku, kita orang percaya jangan terjebak dan terfokus hanya kepada mujizat yang bersifat sementara. Tuhan inginkan saudara dan saya memiliki mujizat yang bersifat kekal. Apakah mujizat yang bersifat kekal itu? Adalah mujizat keselamatan yang kekal, saudaraku. Haleluya. Kita lihat, saudaraku, kisah para rasul. Ditulis pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak
ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Artinya kita dapat diselamatkan hanya di dalam Dia. Siapakah Dia itu? Siapa Dia itu? Saudara pasti tahu. Pasti tahu. Dia adalah Tuhan. Betul, saudaraku. Dia adalah Tuhan. Sebagai pemilik mujizat keselamatan itu. Sehingga saudaraku, ditulis oleh pemazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Saudaraku, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, mujizat keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan, saudaraku, itulah renungan firman Tuhan, kiranya memberkati saudara. Dan pastikan saudaraku memiliki iman yang datang dari pendengaran oleh firman Kristus, iman sungguh-sungguh, dan datanglah kepada pemilik mujizat itu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan. Sebab kami percayai bahwa firman-Mu sumber pertolongan kami, sumber mujizat kami, sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami. Sehingga yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang berbeban diberikan kelegaan dan jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa kami kembalikan bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Demikian renungan firman Tuhan. Kiranya memberkati saudara. Tetap semangat. Puji Tuhan. Haleluya.